Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dengan alasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini adalah pada masa pemerintahan demokrasi parlementer. Majelis Konstitusi tidak mencapai kebulatan suara dalam menyusun konstitusi baru karena situasi negara tidak menentu. Majelis Konstitusi merupakan Dewan Perwakilan bertugas menyusun konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Anggota Majelis Konstitusi dipilih pada Desember 1955. Sidang pertama berlangsung di Bandung pada bulan November 1956. Sebelum mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959, Presiden Soekarno mengutarakan gagasannya untuk kembali ke UUD 1945. Konsep Bung Karno yang diumumkan pada tanggal 21 Februari 1957 memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem demokrasi parlementer Barat dinilai tidak sesuai dengan kepribadian negara Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan sistem demokrasi yang terkelola. Kedua, untuk melaksanakan sistem demokrasi terpimpin ini, diperlukan untuk membentuk kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan semua organisasi yang berdasarkan pertimbangan kekuasaan yang ada pada masyarakat. Yang ketiga, pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari kelompok-kelompok fungsional masyarakat yang bertugas memberi nasihat atau tidak memberi nasihat kepada kabinet jika diminta. Konsep ini ditolak oleh beberapa pihak seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Pihak ini meyakini perubahan radikal dalam sistem pemerintahan dan struktur ketatanegaraan adalah hak Majelis Konstitusi. Terlebih lagi, pihak ini pada awalnya hanya memiliki sedikit anggota PKI di pemerintahannya. Di tengah pro dan kontra tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan pesan kepada para anggota konstitusi pada tanggal 25 April 1959, yang antara lain berisi rekomendasi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Mandat ini menjadi bahan perdebatan di Majelis Konstitusi dan diputuskan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara ketiga pada tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 yang menghasilkan mayoritas konstitusi ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun jumlah suara tersebut tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Presiden Soekarno pun mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yaitu pembubaran Majelis Konstitusi, Undang-Undang 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pemusyawaratan Tertinggi Sementara atau DPAS. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara di Indonesia resmi dihentikan setelah Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden. Soekarno pun mulai menerapkan konsep demokrasi yang terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan dipimpin adalah suatu bangsa yang berpedoman pada kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Ini artinya kekuasaan negara Indonesia yang paling besar ada pada MPR. Namun dalam prakteknya, sistem demokrasi yang terpimpin bercirikan kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan, yaitu Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikenal juga dengan Dekret Presiden Pembubaran DPR dan MPRS
merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1959. Peristiwa ini terkait dengan konflik politik yang melibatkan Presiden Soekarno dan militer saat itu di Indonesia. Pada awal tahun 1959, Indonesia menghadapi ketegangan politik dan ekonomi yang serius. Sebagai presiden, Soekarno memiliki hubungan yang sangat rumit dengan militer, khususnya dengan para perwira militer yang mempunyai pandangan berbeda mengenai arah politik dan ekonomi negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberinya wewenang untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Keputusan tersebut juga memberikan wewenang kepada Soekarno untuk membentuk lembaga penyelamatan yang akan menjalankan fungsi sebagai legislatif. Akibat ketetapan ini, Soekarno secara efektif membubarkan DPR dan MPRS. Keputusan ini menuai ketidaksetujuan dan protes di banyak kalangan, terutama kalangan militer dan sipil. Peristiwa ini memicu keresahan politik yang serius di Indonesia. Beberapa pemimpin militer, termasuk Ahmad Yani dan Nasution, mengutuk keputusan tersebut dan menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan Soekarno. Menanggapi peningkatnya protes dan perbedaan pendapat, Soekarno melakukan perubahan besar-besaran pada kabinetnya. Ia membentuk kabinet baru yang mencakup beberapa perwakilan militer. Namun hal ini tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Meskipun DPR dan MPRS dibubarkan, situasi politik masih tegang. Pada tahun 1960, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai dasar ideologi negara yang bertujuan untuk memperkuat persatuan bangsa. Namun, konsep ini belum bisa sepenuhnya mengatasi ketegangan politik yang terjadi pada saat itu. Peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi momen penting dalam perkembangan politik Indonesia yang mencerminkan ketidakstabilan politik yang melanda negara saat itu. Peristiwa ini juga menjadi salah satu tahapan yang berujung pada krisis politik yang lebih luas, termasuk peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965.